Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kami boleh mengalami dan merasakan bahwa kami adalah bukan hanya yang diciptakan, tapi kami adalah anak putramu sendiri yang kau sayangi dan kau cintai, yang kau terima apa adanya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama dikisahkan dalam kitab Kejadian. Sejak kitab Kejadian kita lihat bahwa perjanjian antara Abraham keturunannya dengan Allah. Tuhan menyatakan bahwa dia Allah bagi bangsa Israel dan keturunannya. Keturunan Abraham. Dan Abraham dan keturunannya adalah anak dari Allah sendiri. Perjanjian ini tak dapat dilepaskan. Dan perjanjian ini kita sebut perjanjian lama. Manusia diciptakan oleh Allah sendiri. Dan perjanjian itu menunjukkan suatu kedekatan, suatu relasi yang dekat sekali. Manusia bukan hanya diciptakan seperti binatang, tapi lebih daripada itu. Dan ini yang harus kita tekankan dan sadarkan lagi, bahwa perjanjian lama memang manusia diciptakan oleh Allah lewat orang tua kita. Tapi perjanjian baru adalah Allah menyelamatkan kita. Kita tidak hanya sebagai yang diciptakan, tetapi sebagai anak Allah. Ya. Apa ini artinya? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya bahwa kita adalah orang yang dekat. Orang yang diciptakan Allah sebagai putra kesayangannya. Ya. Dan pada waktu itu kita, tanda perjanjian baru itu adalah baptisan. Ya. Roh Kudus diberikan kepada kita. Kita adalah anak Allah. Kita disayangi oleh Allah. Kita diterima oleh Allah. Kita dicintai, disayangi oleh Allah. Apapun juga latar belakang kita, orang tua kita, siapapun, ketika kita dibaptis, ini tidak hanya sebagai kontrak antara Allah dan manusia, tapi suatu relasi personal. Dan itulah yang nanti dalam masa Paskah kita disadarkan akan tanggung jawab itu. Kenapa Allah mau berkorban? Kenapa Allah berkorban dalam putranya Yesus Kristus? Menderita wafat. Ya, supaya kita diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Allah memulihkan manusia lama kita menjadi manusia baru. Karena itulah maka mari saudaraku terkasih, kita dengan penuh syukur, penuh cinta, penuh sayang, ya, kita menjadi putra Allah yang tak terhitung, terkira mulianya kita sebagai anak Allah. Semoga Anda dan saya dan kita semua sadar akan anugerah yang tak terkira ini. Sekali lagi, Anda, saya adalah anak Allah. Dan itulah yang kita bisa katakan bahwa Yesus berkorban untuk kita. Bahwa Yesus sungguh-sungguh menyatakan bahwa dirinya adalah putra Allah, anak kesayangan Allah, yang sudah ada sebelum Abraham. Ya. Sebelum Abraham bahkan bersama Allah. Dan kita bisa melihat sekali lagi Yesus membaharui janji itu. Membaharui janji antara Allah dan manusia. Kita adalah anak, Anda, saya, kita semua. Karena sebagai anak maka kita harus seperti Kristus. Yesus adalah anaknya, anak dari Bapa yang penuh kasih sayang. Semoga kita sungguh-sungguh bekerja dan berusaha dan mempersembahkan diri kita sebagai anak Allah. Dengan mempersembahkan hidup kita, kita dimuliakan, diberkati, diberi rahmat berlimpah, dan bertindak sebagai putra Allah seperti Yesus.
Kita tidak hanya mewartakan proclaiming the good news about Jesus. Kita tidak hanya mewartakan kabar gembira tentang Yesus, tapi kita juga adalah menjadi to be like Jesus, menjadi seperti Yesus. Yesus, kesaksian tentang Yesus ini berasal dari Bapa. Yesus mengatakan, kalau kesaksian dari diriku sendiri, maka aku bohong. Bapa bersaksi tentang aku. Demikian juga kita. Siapakah aku ini? Aku memberi, siapapun yang memberi kesaksian tentang aku adalah Yesus. Bahwa kita adalah anak Allah. Bahwa kita punya Bapa yang penuh kasih sayang. Mari kita mengalami kesaksian Yesus sebagai anak Allah yang terkasih. Semoga Tuhan memberkati kita dalam perjanjian baru, perjanjian baptisan baru, diberi Roh Kudus sebagai anak Allah, sebagai yang dicintai, dikasihi oleh Allah. Semoga kita bertindak sungguh-sungguh sebagai anak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.